Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang kapasitas kalor. Di video tentang kalor, kita udah sempat ngebahas terkait kapasitas kalor ya, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius, di mana formulanya adalah Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Q merupakan kalor, satuannya Joule, C merupakan kapasitas kalor, satuannya adalah Joule per derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhunya, satuannya adalah derajat Celcius. Nah, sekarang konsep dari kapasitas kalor ini kita gunakan nih untuk menjelaskan proses termodinamika, yaitu kita akan bahas kapasitas kalor pada proses isokorik. Artinya sama nih, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius tapi pada proses volume konstan nih. Nilainya yaitu QV sama dengan CV dikalikan dengan delta T, di mana QV merupakan kalor pada proses isokorik, satuannya Joule, CV merupakan kapasitas kalor pada isokorik, dan delta T merupakan perubahan suhunya nih. Begitu juga pada kapasitas kalor untuk proses isobarik, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada proses tekanan konstan. Nilainya yaitu Qp sama dengan Cp dikalikan dengan delta T nih, di mana Qp merupakan kalor isobarik, Cp merupakan kapasitas kalor isobarik, dan delta T merupakan perubahan suhunya nih. Oke, jadi itu ya salah satu penggunaan konsep kapasitas kalor pada proses termodinamika, yaitu pada proses isokorik dan juga isobarik nih. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ada nggak sih hubungan antara kapasitas kalor pada proses isokorik dengan kapasitas kalor pada isobarik nih? Jadi gini, hubungan kapasitas kalor isokorik dan isobarik adalah yang pertama, kita bisa gunain konsep yang namanya hukum satu termodinamika pada proses isokorik, yaitu nilai kalornya sama dengan perubahan energi dalam. Sedangkan pada proses isobarik, yaitu nilai kalor sama dengan usahanya, yaitu P dikalikan dengan V2 kurangi V1 tambahkan dengan delta U nih, yaitu perubahan energi dalamnya. Nah, nilai delta U itu kan sama dengan QV ya. Kita bisa substitusikan nih, berarti Qp sama dengan P dikalikan dengan V2 kurangi V1 tambah QV. Kita simpan persamaan satu nih. Kemudian gini, kita tahu ya bahwa persamaan gas ideal yaitu PV-nRT. Nah, di sini ada dua kejadian nih. Kejadian pertama dan kejadian kedua. Kita tuliskan kejadian kedua terlebih dahulu nih, yaitu P dikali V2 sama dengan nRT2. Dan untuk proses isobarik berarti kan tekanan sama ya, yaitu P gitu, dikalikan dengan pada kejadian pertama volumenya adalah V1 sama dengan nRT1 nih. Kalau kita kurangin, nilainya adalah P kurung buka V2 kurangi V1 sama dengan NR kurung buka T2 kurangi T1 nih. Atau nilai NR dikalikan dengan perubahan suhunya, yaitu delta T. Nilai ini kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh Qp sama dengan NR dikalikan dengan delta T tambah QV nih. Kita kan tahu ya bahwa nilai kalor sama dengan kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan suhunya. Berarti Qp sama dengan Cp dikalikan dengan delta T sama dengan NR delta T tambah QV yaitu CV dikalikan dengan delta T nih. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan delta T, maka bisa kita coret nih nilainya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Cp dikurangi Cv sama dengan NR gitu, atau jumlah zat dikalikan dengan konstanta gas idealnya nih. Ini merupakan hubungan kapasitas kalor pada proses isokorik dan juga isobarik. Terus dari sini kira-kira bisa nggak kita tahu berapa nilai Cp dan Cv-nya? Menarik juga sih. Oke, jadi gini. Buat tahu berapa nilai Cp dan Cv-nya, mungkin kita akan bahas satu persatu kali ya. Kita mulai dari yang namanya partikel monoatomik terlebih dahulu ya. Yaitu partikel tunggal dan memiliki derajat kebebasan sebanyak 3. Yang pertama kita bisa cari dulu nih, yaitu Cv-nya berapa. Dari persamaan QV sama dengan delta U nih. Kalau kita uraikan dari persamaan ini, QV kan sama dengan CV dikalikan dengan delta T sama dengan perubahan energi dalam, yaitu untuk partikel monoatomik adalah 3/2 NR dikalikan dengan delta T nih. Delta T bisa kita coret nih. Sehingga nilai dari CV sama dengan 3/2 N dikalikan dengan R nih. Jadi untuk mengetahui nilai CV-nya berapa, kita hanya perlu tahu berapa sih jumlah zatnya, berapa mol gitu. Berikutnya, untuk menentukan Cp, kita bisa gunakan persamaan ini nih. Cp dikurangi Cv sama dengan NR. Cv-nya kan tadi 3/2 NR ya, berarti Cp dikurangi 3/2 NR sama dengan NR.
CP-nya sama dengan 3/2 NR tambah NR. Nilainya adalah 5/2 NR nih. Oke, kita udah tahu juga nih formula nilai CP untuk partikel monoatomik, yaitu 5/2 NR. Kemudian untuk partikel diatomik, yaitu jenis partikel ganda dengan nilai kebebasan adalah 5 nih. Caranya sama nih buat tentuin CV, yaitu kita bisa gunain persamaan QV sama dengan delta U. Di mana CV dikalikan dengan delta T sama dengan untuk perubahan energi dalam partikel diatomik, yaitu 5/2 NR dikalikan dengan delta T nih. Delta T bisa kita coret ya, berarti nilai CV sama dengan 5/2 NR. Dan dari sini kita bisa menentukan nih, yaitu berapa nilai CP-nya. Kita bisa gunain persamaan CP dikurangi CV sama dengan NR. Berarti nilai CP dikurangi 5/2 NR sama dengan NR nih. CP-nya sama dengan 5/2 NR tambah NR. Nilainya yaitu gini nih, 5/2 NR tambah 2 NR dibagi dengan 2 nih. Adalah CP sama dengan 7/2 N dikalikan dengan R. Gitu. Jadi sampai sini kita udah tahu nih cara ngitung kapasitas kalor pada volume konstan dan juga kapasitas kalor pada tekanan konstan untuk partikel monoatomik ataupun partikel diatomik. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu wadah berisi gas helium dengan jumlah 10 mol. Pertanyaannya adalah berapakah kapasitas kalor volume konstan dan kapasitas kalor pada tekanan konstan? Diketahui bahwa jumlah molnya yaitu 10 mol. Tetapan gas ideal kan 8,31 Joule per mol dari Celsius ya. Dan untuk partikel monoatomik dari segi bebasnya adalah 3 nih. Yang ditanya yaitu CV dan CP-nya berapa gitu. Kita bisa cari dulu nih nilai CV-nya. CV sama dengan 3/2 NR. 3/2 N-nya 10 dikalikan dengan R-nya yaitu 8,31. Nilainya adalah 124,65 Joule per derajat Celcius. Sedangkan untuk cari tahu berapa nilai CP-nya, yaitu kita bisa gunain nih CP sama dengan 5/2 N dikalikan dengan R. Yaitu 5/2 N-nya 10 dikalikan R-nya adalah 8,31. Nilainya yaitu 207,75 Joule per derajat Celcius nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Cara ngejawab terkait kapasitas kalor pada tekanan konstan dan juga volume konstan nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!